kemarin Bu Vira, kebetulan saya juga nggak ikut karena pas kebarengan ada sosialisasi apa sih kemarin, absensi atau apa gitu ya. Nah ini kajian kedua, mudah-mudahan ini partisipannya saat ini masih 13. Mudah-mudahan nanti dilipat gandakan karena kita kan ingin dapat dapat ilmu yang bermanfaat berkah buat bekal kita nanti ya. Biasanya 30 partisipannya ya. Ini baru 13. Hafal ya Bu ya sampai partisipan lagi. Mungkin saya juga nggak tahu ini kaji apa temanya hari ini apa. Belum baca ininya. Maaf ya Bu ya Allah memang dadakan. Ya nggak apa-apa, dadakan aja keren ya, bisa ya, gimana nggak dadakan ya. Pas tadi mau baca-baca itunya ada telepon dari tetangga karena lagi konsultasi. Jadi mungkin silakan Bu dimulai tafadhol. Baik. Sebentar saya cek wajahnya dulu ya sama namanya ya, yang cantik-cantik soleha. Aduh, Masya Allah, seger-seger banget. Memang kalau anak muda lain, wajahnya seger, cakep. Ya, amin, masih muda. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fastabqa bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah masih di bulan Syawal, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, baik salat tarawih kita, puasa kita, sedekah kita, semua amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah terima walaupun tidak sempurna, dan mudah-mudahan semua berbuah takwa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kita menjadi mukmin yang istimewa. Bagaimana mukmin yang istimewa? Ajabali amril mukmin, istimewa perilaku orang-orang beriman. Jika diberikan kenikmatan dia bersyukur, dan jika diberikan ujian dia bersabar, karena dia yakin bahwa kedua-duanya baik untuk dia. Dan tema hari ini tentang Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Walaupun ada yang menafsirkan Idul Fitri itu kembali sarapan. Jadi iftar, breakfast ya, kemudian futur itu sarapan. Jadi Idul Fitri kembali sarapan lagi, artinya kita nggak puasa. Namun ada yang mengartikan juga Idul Fitri ini kembali kepada fitrah. Fitrah kita sebagai hamba yang sudah membersihkan kondisi keimanan kita kepada yang lebih baik lagi, karena ibadah kita di bulan Ramadan itu berbeda dengan ibadah-ibadah kita di bulan lain. Maka penyucian jiwa kita, pembersihan jiwa kita itu berbeda di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Harapannya apa? Setelah dicuci kita kembali kepada fitrah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Harapannya seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Apa maksud fitrah di sini? Punya potensi tauhid. Punya potensi tauhid, dia ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nah, kembali kepada fitrah ini macam-macam fitrah kita. Yang pertama adalah fitrah ketauhidan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi yuladu alal fitrah punya potensi apa? Punya potensi menyembah Allah, punya potensi tauhid, punya potensi akidah yang benar, akidah yang suci. Hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti fitrah kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi fitrah yang pertama adalah fitrah ketauhidan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita tidak sempurna. Maka dalam kondisi apapun, dalam kondisi sedih, dalam kondisi galau, pasti kita akan mencari Allah. Orang yang tidak bertuhan pun, yang tidak bertuhan, ketika dia naik pesawat dan pesawat bumping, dia pasti mengatakan, oh my God, oh my God. Titiknya dia, titik spotnya dia akan mengatakan, oh my God. Kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah, Tuhan.
Jadi ada fitrah ketauhidan di sana, ada fitrah akidah di sana bahwa dia membutuhkan zat yang segala-galanya. Dia membutuhkan zat yang maha melindungi, maha menciptakan, maha semuanya. Dia butuh itu. Maka ketika kita dalam kondisi diuji oleh Allah, pasti kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Even sejujurnya ingat kepada Allah itu bukan hanya saat diuji. Karena ujian itu bukan hanya dengan kesulitan. Ujian itu dalam bentuk kebahagiaan pun ujian. Jadi orang-orang beriman, saat dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan ingat Allah sebagaimana waktu dia bahagia dia ingat Allah begitu. Kita terkadang saat bahagia kita akan mengatakan apa? Ya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang banget, ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kapanpun. Kita kalau lagi bahagia bilangnya Allah Maha Penyayang. Gitu. Terkadang ketika diuji kita bertanya-tanya Allah itu di mana? Justru Allah itu berada dekat dengan kita saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai tercantum di surat Al-Fajr kalau tidak salah. Di mana manusia itu kalau diuji dengan kenikmatan, dia akan mengatakan Allah sedang memuliakanku. Tapi kalau sedang diberi ujian, dia mengatakan Allah sedang menghinaku. Tidak, kata Allah. Tidak begitu. Mbak Dewi dekat dengan Quran nggak? Surat Al-Fajr. Al-Fajr ayat 15. Ini ganti supaya begini gimana? Tahu, maksudnya tahu. Surat Al-Fajr, tolong dibacakan artinya. Surat ke-89. Ayat 15 dan 16. Fajr ya, Bu. Ya, Kalau ada yang dan teman-teman yang nemu dulu nggak apa-apa, silakan. Baik. Mbak Yayu, Mbak Tati, kita ketemu. Mbak Ira, Mbak Hesti, Mbak Fira. Kalian moto ya? Enggak. Ayat 15 ya, Umi. Enggak. Moto. Enggak. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Aduh, Iya. Gimana? Ini ada yang unmute nih. Aduh, Pak. Kasihan. Takut kebongkar ucapannya. Dimakanin lagi dong. Mbak, tolong di mute ini, kasihan nanti ucapan rahasianya dia kedengar. Sudah, Bu. Hostnya siapa? Sudah di mute. Sudah Mbak Dewi ya. Iya. Khawatir itu rahasia dia dengan kantor atau dengan pasangannya ya. Baik, kita kembali lihat surat Al-Fajr. Betapa banyak manusia, ini umumnya manusia, itu tergambar di surat Al-Fajr, surat 89. Di mana fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau sedang dikasih kenikmatan, sedang dikasih jabatan, sedang dikasih rizki berlimpah, dia akan mengatakan Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi lihat di ayat 16. Namun apabila Allah mengujinya, gitu ya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata Tuhanku telah menghinaku. Fayaqul rabbi ahanan. Ahanan itu artinya menghinaku. Kenapa? Karena membatasi rizki, karena jabatan tidak ada, rizki tidak ada. Apa kata Allah? Kalah, jangan berpikir seperti itu. Saat pandemi seperti ini, mungkin banyak yang rizkinya terganggu, banyak yang kesehatannya terganggu, banyak yang gitu ya, harapannya terganggu. Kita harus yakin bahwa Allah itu memuliakan kita tidak dengan harta. Saat kita sedang diuji dengan kecukupan atau dengan keterbatasan rizki, justru Allah sedang sayang kepada kita. Tidak selamanya ketika Allah membatasi rizki kita, Allah sedang menghinakan kita, tidak. Justru jangan sampai kita berpendapat seperti manusia umumnya yang tercantum di surat Al-Fajr tadi. Kata Allah, kalla. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Boleh jadi ketika kita sedang dibatasi rizki kita, sedang diuji dengan kesehatan kita, saat itu Allah sedang menyayangi kita, Allah sedang mencintai kita. Tetapi ketika kita diberikan rizki berlimpah, diberikan kesehatan, diberikan jabatan, justru itu adalah ujian Allah sedang menghinakan kita. Lantas bagaimana sikap kita? Fitrah kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika sedang diuji dengan kenikmatan atau diuji dengan kesedihan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya fitrah. Jadi fitrah kita kembali kepada Allah, fitrah kita mengembalikan semua kepada Allah, itu fitrah tauhid. Fitrah akidah yang luar biasa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, punya potensi tauhid. Jadi kalau sedang sedih, diingat yang memberikan kesedihan maupun yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Saat terbatasi rizki kita, diingat yang memberi rizki saat COVID-19 dan yang memberi rizki sebelum COVID-19 sama Allah juga. Gitu. Jadi Allah itu maha kaya, Allah maha memberi, baik sebelum COVID maupun sekarang saat COVID, memberi rezeki adalah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk orang-orang tertentu, COVID terganggu sedikit. Dengan COVID dia pun tidak terganggu. Satu hal saja, kedekatan kita kepada Allah itu yang harus di rumah. Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu ditambah. Ada yang bocor, Mbak Dewi? Sudah Bu saja, Pri. Baik. Jadi diingat bahwa yang memberikan rizki saat COVID ataupun sebelum COVID itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sedang dilimpahkan rezeki maupun sedang dibatasi rizki kita, ingat yang memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menguji hambanya disesuaikan dengan kelasnya, itu intinya. Sama hanya kalau kita kelas SD, nggak mungkin Bu Guru ngasih ujian kelas SMP. Atau kita kelas SMP diberikan ujian kelas SMA, itu nggak mungkin. Nanti muridnya protes. Pak Guru, Bu Guru, ini pelajaran SMU, kenapa diuji untuk kami yang tingkat SD? Sama hanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu sudah disesuaikan dengan kelas keimanan kita, kelas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fitrah yang pertama. Fitrah tauhid. Apa yang kedua? Yang kedua, fitrah berbuat baik. Jadi kembali kepada fitrah. Fitrah di sini adalah potensi berbuat baik. Mengapa? Karena sesungguhnya manusia itu cenderung senang, suka, ingin gitu ya, ingin berbuat baik. Namun mengapa terkadang ada fitrah buruknya, ada potensi buruk yang mengganggu. Nah, fitrah kebaikan ini terkontaminasi karena 3 hal. Jadi fitrah yang kedua adalah fitrah kebaikan, punya potensi tauhid. Namun mengapa potensi tauhid ini terkadang terkontaminasi? Yang menyebabkan fitrah atau potensi tauhid, potensi kebaikan ini terkontaminasi ada 3 hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Jadi Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Lantas bagaimana dengan kita? Kita punya potensi berbuat baik. Namun terkadang mohon maaf, potensi berbuat baik itu terkotori, terkontaminasi dengan 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah karena kita makhluk sosial. Makhluk ijtimai namanya. Makhluk ijtimai artinya makhluk sosial. Kita bersosialisasi dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan orang tua, dengan mertua ya yang sudah menikah, dengan adik, kakak, ipar semuanya. Maka saat kita menjadi makhluk sosial, ketika kita bersosialisasi, orang bersosialisasi itu tidak ada yang sempurna. Jangan pernah berharap mendapatkan teman yang sempurna, tidak akan pernah ada. Apa kata pepatah, man talaba akhon bila aibin baqiya hayyan bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tidak mempunyai celak, tidak mempunyai aib, tidak memiliki keturunan, apa jadinya?
maka dia akan tinggal tanpa teman. Jangan berharap kita memiliki teman yang sempurna. Memang kitanya sempurna, kita pun tidak sempurna. Ketika mereka mau berteman dengan kita karena mereka mau menerima kekurangan kita. Begitu juga ketika kita menikah, pasangan kita itu tidak sempurna. Dan dia mau menerima kekurangan kita, maka kita pun menerima kekurangannya. Jadi, fitrah ijtimai ini atau makhluk ijtimai ini membuat kita saling ada ketergantungan. Ketergantungan ingin ketemu teman, ingin ketemu sama dia, ingin ketemu sama begitu. Itu ada makhluk ijtimai. Sama halnya misalnya kita kangen ya, pengen deh kajiannya offline gitu ya, jangan online, terus kan capek gitu ya, ngeliat cuma namanya, karena lagi pakai daster, jadi nggak menampakkan wajahnya gitu. Atau karena merasa, aduh lagi nggak cakep gitu kan, padahal cakep semuanya. Perempuan itu cantik semuanya, nggak ada yang ganteng perempuan itu. Jadi dia sudah cantik, maka berbahagialah diberikan oleh Allah anugerah yang luar biasa gitu ya. Ketika dia diberikan potensi itu, potensi kebaikan, ketika dia bersosialisasi maka tebarkan kebaikan. Jadi even kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna, kita pun tidak sempurna, tapi kita berusaha agar mampu menebarkan kebaikan. Mengapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan kita pengen Allah suka sama kita. Berteman dengan siapapun, pergi kemanapun, kerja di kantor manapun, itu kita menebarkan kebaikan. Harapannya apa? Yang pertama harapannya di dunia. Semua kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yang kedua adalah Allah itu nggak pernah tidur. Semua kebaikan yang pernah kita tanamkan kepada siapapun, even orang tersebut tidak pernah tahu gitu, Allah itu maha tahu. Tidak akan pernah ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat baik pasti ada ganjarannya, pasti ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nggak usah jauh-jauh, kemarin kita Ramadan saja. Aduh, Masya Allah ya, kalau dipikir-pikir Ramadan, pengeluaran sekian, ini pemasukan bagaimana? Justru ketika kita termotivasi sedekah, itu rizki itu, Masya Allah. Kita nggak pernah menyangka akan dapat rizki seperti itu. Kenapa? Allah membalas di dunia. Mudah-mudahan akan dibalas pula di hari kiamat. Jazakumullah ya, kalau ada teman-teman yang pernah menitipkan ya, sesuatu ke rumah, atau sesama teman ngirimin apa, ketupat atau kue kering atau apa dan sejenisnya, jazakumullah untuk semuanya. Walaupun teman kita mungkin tidak tahu atau kita tidak pernah tahu, tapi Allah tahu. Walaupun mungkin bukan kiriman makanan, tapi ada kiriman doa di sana. Doa yang mustajab adalah doa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Doa itu doa mustajab. Jadi jazakumullah untuk adik-adik, untuk ibu-ibu yang sudah mendoakan saya, juga mendoakan keluarga saya dan seterusnya. Itu makhluk ijtimai, makhluk yang bersosialisasi, ada keterkaitan, ada ketergantungan. Itu yang menyebabkan kita punya saham dosa, punya saham melukai gitu ya. Jadi itu yang membuat terkontaminasi kebaikan itu. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita memiliki dosa atau menyebabkan hati kita terkontaminasi? Faktor yang kedua adalah karena di surat Al-Fajr ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat bukan Al-Fajr. Asy-Syams. Di surat Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa kata Allah? Aku ilhamkan ke dalam jiwamu sifat durhaka dan sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjut apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Al-Asy-Syams ayat 8, 9, 10. Jadi yang membuat kebaikan kita atau potensi baik kita terkontaminasi, yang kedua adalah karena ada potensi positif dan negatif yang tarik-menarik. Tarik-menarik dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia adalah sifat
durhaka dan sifat takwa. Tapi Allah jelaskan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan rugi orang-orang yang mengotori jiwa. Jadi even Allah ilhamkan ke dalam jiwa kita sifat durhaka dan sifat takwa, tetapi yang mendominasi dengan sifat takwa dia akan bahagia, akan beruntung. Yang didominasi dengan sifat durhaka, dia akan rugi dan dia akan menyesal. Jadi contoh konkretnya gini, katanya perempuan kalau nggak pakai contoh suka ngambang ya ilmunya. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Hari ini salat zuhur saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potensi positif langsung keluar gini. Alhamdulillah datang waktu zuhur, umurku sampai zuhur. Itu potensi positif itu keluar. Tiba-tiba potensi negatif keluar juga. Iya, baiknya makan dulu baru sholat. Kemudian potensi positif bilang, enggak sholat dulu biar tenang. Iya sih, tapi gitu. Daripada sholat inget makan, mendingan makan inget sholat. Dia akan bicara itu, dua potensi itu di hati kita. Kita biarkan dia perang, nanti kita akan mengambil keputusan. Kalau kita langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, maka kita jadi pemenang. Tapi kalau kita bilang, iya ya benar juga sih enaknya makan dulu ya, biar nanti sholatnya khusyuk. Padahal nggak khusyuk juga gitu. Maka pada saat itu kita menjadi pecundang. Kita kalah dengan hawa nafsu kita. Dan kita sering itu gitu. Kita sering ketika dia perang nih, potensi positif, potensi negatif, dia perang dalam diri kita, dalam batin kita. Tergantung kita mau mengambil keputusan yang mana. Apakah keputusan kita itu kepada kebaikan atau kepada keburukan? Itu yang dimaksud potensi positif dan negatif akan tarik-menarik sampai kapan? Sampai akhir usia. Jadi yang membuat hati kita terkontaminasi atau kebaikan kita terkotori, tercemar, yang kedua adalah karena ada tarikan antara potensi positif dan negatif. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga yang menyebabkan kebaikan atau potensi fitrah kebaikan kita tercemar adalah penyakit hati. Apa kata Rasulullah SAW? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jika baik dia, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Jika sakit atau rusak dia, maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Jadi, kalau penyakit fisik kita bisa ke dokter, bisa konsultasi sama dokter. Tetapi penyakit hati yang bisa menyembuhkan hanya diri kita sendiri. Apa penyakit hati? Banyak. Dia berbeda-beda ya prosentasenya. Ada yang sombongnya lebih tinggi, ada yang dengkinya lebih tinggi, iri dengkinya lebih tinggi, ada yang serakahnya, ada yang gitu. Dan semua manusia punya penyakit hati. Kenapa? Karena makhluk Allah yang dijaga dari penyakit hati adalah para nabi. Jadi kalau kita saat ini menjadi dokter, kita saling mengingatkan, sesungguhnya kita pun pasien gitu. Kita pasien yang punya penyakit juga gitu. Tapi apakah kita menunggu penyakit kita sembuh baru jadi dokter atau bagaimana? Kita sambil saja. Kita sebagai pasien, tapi jangan lupa kita pun ingin menyembuhkan penyakit kita selama kita menjadi dokter pula. Jadi dokter plus pasien. Bukan berarti kita harus nunggu, saya juga masih penyakit hati saya masih banyak, nggak usah ngajak pada kebaikan. Salah kalau berpikir seperti itu. Yang tidak boleh adalah kita mengajak orang lain, tapi kita tidak mengerjakannya. Itu yang nggak boleh. Misalnya contoh gini, Mbak, sholat tepat waktu, astagfirullahalazim, tapi kitanya nggak tepat waktu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau, Mbak, sholat yuk Mbak, sholat, ajak mereka untuk sholat. Kita sedang belajar, kalau misalnya kita bisa tepat waktu baik gitu kan. Tapi kita sama-sama belajar ya, saling mengingatkan. Itu begitu. Jadi mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai kita menunggu penyakit hati kita sembuh baru menyembuhkan. Tidak. Walaupun yang ideal
kita menjadi orang yang soleh dan menyolehkan. Seperti air mineral. Air mineral itu air yang suci dan menyucikan. Apa suci? Air mineral itu bisa kita minum karena dia air yang suci. Dan air itu bisa menyucikan karena bisa untuk wudhu. Air teh, air jus, itu hanya suci saja, tapi tidak bisa menyucikan. Boleh wudhu dengan air jus? Nggak boleh. Maka kita perlu menjadi air mineral yang suci dan menyucikan gitu ya. Jadi kita menjadi air yang soleh dan menyolehkan. Insya Allah kalau teman-teman di Rekin sudah soleh dan menyolehkannya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Itu fitrah kebaikan yang sempat terkontaminasi. Kedua ya. Apa fitrah yang ketiga? Fitrah yang ketiga adalah fitrah keindahan. Pasti perempuan ya, perempuan itu pengen tampil indah, pengen tampil menarik, gitu ya. Mohon maaf ini kita ya, ini kan kita semua, perempuan semua. Perempuan itu kalau dipuji senengnya, masya Allah, seneng-senengnya. Beda dengan laki-laki, nggak semuanya senang dipuji. Tapi kalau perempuan, kan dalam bahasa Arab, al-mar'ah dengan al-mir'ah, cuma beda harokat saja. Al-mar'ah fathah, itu artinya wanita. Al-mir'ah kasroh, itu artinya cermin. Apa maksudnya? Wanita nggak bisa lepas dari cermin. Sehari nggak ketemu cermin, HP pun bisa jadi cermin. Kalau bisa kaca spion motor atau mobil pun bisa jadi cermin. Di eskalator ada kaca itu pun diembat juga gitu. Apa artinya? Karena al-mar'ah nggak bisa lepas dari mir'ah. Mir'ah itu kaca, cermin. Sementara mar'ah itu wanita. Wanita itu ingin tampil cantik, ingin tampil menarik. Boleh nggak sih? Boleh. Yang penting syaratnya 2. Apa syaratnya? Yang pertama, tampil cantik di depan mahram saja. Dieksplor kecantikannya di depan mahram silahkan, boleh. Siapa mahram itu? Orang yang tidak boleh menikah dengan kita namanya mahram. Orang tua kita, ketua kita, suami kita, adik kakak kita, anak kita, om kita, itu namanya mahram. Kenapa? Karena dia tidak boleh menikah dengan kita. Tetapi dengan orang yang bukan mahram, yang boleh nikah sama kita, tidak mengeksplor kecantikan kita. Roknya dibelah 2, ada yang dibelah 3, ada yang dibelah 12 roknya gitu ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bukan mahram. Tapi kalau sama suami mau dibelah 2, dibelah 3, nggak pakai rok juga nggak apa-apa gitu ya. Pakainya legging maksudnya, nggak pakai rok tapi pakai legging. Itu pun nggak apa-apa. Jadi diusahakan kita pengen tampil cantik boleh dieksplor saja kecantikan kita. Bahkan kalau suami mau pulang kantor itu show time. Waktunya kita mengeksplorkan kecantikan kita. Walaupun katanya di survei itu ketika pandemi ini yang laku keras itu daster. Jadi daster itu laku keras selama pandemi. Kenapa? Karena ibu-ibu senang banget pakai daster. Jadi itu di survei itu paling laku daster selama pandemi ini. Bisa dibayangkan emak-emak seperti apa selama di rumah gitu ya. Tapi bukan emak-emak di Rekin lah insya Allah ya. Di Rekin mah enggak ya, enggak beda maksudnya gitu. Jadi yang kedua, yang pertama kepada mahram boleh, yang kedua syarat cantik yang kedua tidak merubah ciptaan Allah, silahkan. Mau cantik depan suami silahkan, mau pakai bulu mata badai yang sampai menyapu lantai silahkan, mau pakai lipstick silahkan. Tapi kepada mahram, kan kita pastilah pengen tampil cantik, kita pengen gitu ya. Silahkan. Yang penting depan mahram. Lebaran nih adik kakak kita datang, wow, kita eksplor kecantikan kita pakai lipstick, kita pakai blush on, pakai semuanya, silahkan. Kenapa mereka mahram kita? Nggak apa-apa. Dan yang kedua tadi, jangan merubah ciptaan Allah. Misalnya hidungnya tawadu, disuntik, langsung takabur hidungnya, itu nggak boleh. Alis, ya, alisnya kan pengen seperti semut beriring. Selama ini seperti kerbau beriring, wah dikerok. Kerbaunya diganti dengan semut misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah. Jadi, itu fitrah kita. Fitrah kita itu pengen tampil cantik, pengen tampil menarik gitu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan.
Jadi silahkan ya yang mau tampil cantik. Dan perempuan diingat. Saya posting di Instagram ya hari ini kalau wanita solehah adalah yang menutup auratnya. Kenapa? Karena wanita sebaik-baik wanita itu seperti apa? Seperti perhiasan, seperti mutiara yang tersimpan. Semakin tersimpan itu semakin mahal. Jadi kalau mohon maaf ya, agak keluar sedikit ini karena fitrah kita. Kalau kita sengaja berlenje-lenje, gitu. Kemudian sengaja berlenje-lenje untuk mencari perhatian, itu sesungguhnya keluar dari fitrah kita. Karena fitrah perempuan itu pemalu. Fitrah perempuan pemalu, fitrah perempuan itu tersembunyi sebenarnya. Tetapi terkadang kita keluar dari fitrah kita. Gitu. Kok bisa keluar dari fitrah kita? Yang membuat kita keluar dari fitrah kita adalah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita yang, mohon maaf, bergejolak ya. Sehingga kita terkadang mencari perhatian dengan suara kita. Ngomong pisang jadi picang. Terima kasih jadi maaci gitu ya. Kalau misalnya kita bilang sama bos kita, makasih Pak, maaci Bapak. Nah, itu fitnah. Biasa saja. Baik Pak, makasih Pak. Kalau sama suami, silahkan. Mau cadel, mau pelo, mau pakai isyarat semua silahkan. Kenapa? Karena dia mahram kita, nggak apa-apa. Papa tolong ambilin, nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi kalau sama suami orang jangan, aduh papa jadi atit, aduh gimana gitu ya. Nah ini keluar dari fitrah sebenarnya. Jadi sesama teman ya jagalah, jaga keindahan kita. Jujur ya, keluarga saya laki-laki semua. Saat ini saya perempuan sendiri. Pengakuan mereka, pengakuan anak-anak saya yang laki-laki sama. Perempuan yang tidak terlalu garang gitu. Kenapa? Begitu katanya, perempuan itu tidak garang, tidak sangar, tidak agresif begitu ya. Oh, itu fitrahnya. Jadi fitrahnya begitu. Maka semakin dia pemalu, bayangkan Rasulullah itu pemalu. Pemalunya beliau seperti gadis pingitan, digambarkan seperti gadis pingitan. Artinya apa? Fitrahnya perempuan seperti gadis pingitan, dia pemalu. Jadi kalau bicara ya dia proporsional saja, jika berjalan proporsional saja, jangan sampai dia terlalu lincah seperti belatung nangka, lompat sana, lompat sini gitu ya, nggak jelas dan seterusnya. Itu fitrah keindahan. Yang terakhir, yang keempat adalah fitrah kebahagiaan. Kita ingin, fitrah itu pengen bahagia. Kita ingin bahagia, bagaimana cara bahagianya? Ingin bersama si dia, gitu. Kita punya rasa itu. Indah kali ya kalau saya bersanding dengan dia. Itu ada lagunya Armada yang terkenal ya, tahun kemarin itu. Harusnya, gitu ya, ada ya. Aku yang di sana, gitu. Dampingimu dan bukan dia, gitu ya. Nah itu tuh lagi booming itu. Kenapa? Semua ingin punya pendamping yang bisa membahagiakan dia, itu fitrah. Fitrah itu. Jadi kalau ada pria soleh yang 3T, takwa, tampan, tajir, itu idaman semua wanita. Nggak usah 5T, 3T saja udah bahagia dia. Sama halnya laki-laki, ingin memiliki istri yang 3S. Solehah, sabar, cantik. Gitu ya, dia pengen itu, gitu. Itu fitrah itu. Seandainya saya berumah tangga dengan dia, mungkin gitu. Even belum tentu, maka disitulah perannya sholat istikharah. Peran sholat istikharah itu akan menjawab semua keinginan kita. Mohon maaf, sholat istikharah ini bagi yang sendiri ya ibu-ibu solehah, yang sudah menikah jangan sholat istikharah lagi. Jadi yang sudah menikah bersyukur dengan suami yang ada di rumah saja. Jangan istikharah minta diganti casing dan seterusnya, nggak usah. Kemudian yang kedua, fitrah kebahagiaan ini selain ingin berpasangan, ingin mendapatkan pekerjaan, terutama laki-laki ya. Ini fitrah bahagia. Jadi saya ulang, fitrah ada 4. Pertama, fitrah tauhid. Kedua, fitrah berbuat baik. Ketiga, fitrah keindahan.
keempat fitrah kebahagiaan. Nah, fitrah kebahagiaan ini ada tiga cabang. Jadi fitrah yang keempat itu ada 3 cabang. Ingin punya pasangan, ingin punya pekerjaan, ingin terpenuhi sandang, pangan, papan. Itu fitrahnya begitu memang. Kita pengen punya rumah, itu fitrah. Enak kali ya kalau punya rumah sendiri, bisa bernaung di gitu, itu fitrah itu. Atau enak banget kali ya kalau makan di restoran atau makanan enak. Makanya ibu-ibu yang pintar masak, yang suka di dapur, dia makan di restoran saat itu sekali saja, dia langsung ngarang. Dia cicipin, oh ya, saya tahu nih bumbunya nih. Bawang putih, lada, ini. Nanti dia akan masak sendiri di rumah. Kenapa? Karena dia tahu kalau di rumah lebih murah ketimbang beli di restoran. Kecuali yang beruang ya. Kalau yang beruang, kita kan ada yang beruang, ada yang berutang. Nah, kalau yang beruang silahkanlah cari makanan di mana saja. Kalau yang berutang itu biasanya nyicipin, dia tahu langsung. Dia buat di rumah gitu. Dia makan, dia ini. Itu fitrahnya memang ingin bahagia lewat sandang, pangan, papan. Baju ya, baju. Kalau ada baju yang bagus sedikit, warnanya cocok sama kita, ya Allah itu warnanya cakep banget. Itu fitrah pengen bahagia. Kita makanya suka cuci mata kan, cuci mata, cuci tangan, cuci kaki gitu. Apalagi pandemi begini, kita disuruh nyuci mulu ya, terus cuci tangan, terus tapi nggak disuruh makan gitu ya, suruh cuci tangan terus gitu. Maka itu fitrah. Jadi 4 fitrah ini sudah Allah berikan kepada kita, namun jalankan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah Allah berikan. Allahu a'lam bishawab, itu tema kita hari ini tentang kembali kepada fitrah. Fitrah yang pertama fitrah tauhid, yang kedua fitrah potensi tauhid, fitrah berbuat baik, yang ketiga fitrah kita adalah keindahan, dan yang keempat adalah kebahagiaan. Ada waktu 5-10 menit insya Allah untuk ngobrol. Adik-adik mau langsung nanya boleh, mau dibacakan sama Mbak Dewi sebagai host juga boleh. Allah a'lam bishawab, itu saja. Silahkan Mbak Dewi dipandu. Zakila Bu, paparannya tentang fitrah ya. Teman-teman ada yang mau nanya enggak? Sebelum mau nanya, saya mau menyapa Mbak Cindy ya. Tadi ada Mbak Cindy sama Neni. Bu Fat Ya, masih ingat kan beliau? Ini saya lihat ada 2 nama ini. Masya Allah gabung ya. Iya. Nah, bisa satu lagi. Iya. Waalaikumsalam Neng, apa kabar? Mbak Cindy. Mbak Ira sempat pengen gabung, tapi kayaknya nggak dapat info ya. Siapa Cindy Bu? sekarang tinggalnya Mbak Cindy? Kenapa Ibu? Tinggal di mana sekarang? Di Bintaro. Kan masih Bintaro. Mesin mukanya mana Mbak? Udah dibuka juga. Bentar ya, pasang dulu. Neni, ya Allah. Mbak Dewi, Mbak Ira itu sempat tanya ke saya mau join. Saya bilang belum ada linknya ya kemarin waktu pekan lalu dia. Oh Mbak Ira itu ya di Depok ya, Mbak Ira Depok ya. Ya Mbak Ira Depok mungkin ya. Saya Iya. nggak hafal rumahnya sih Mbak Dewi, maaf ya. Ada beberapa Ira Bu. Oh ada beberapa Ira. Ada beberapa Mbak Ira, iya. Yang bergabung ini adalah Mbak Ira Damayanti. Oh coba wajahnya kemana Mbak Ira Damayanti? Oh iya. Oh, di sini Ira Ivon sih ya jadinya. Iya. Sehat ya Mbak Ira ya? Alhamdulillah. Mbak Yayu mau nanya? Mbak Dian, silakan. Ya Mbak Yayu silakan. Mbak Cindy. Mbak Cindy mau nanya enggak? Mbak, nanya aja Mbak, jarang-jarang lo ketemu Bu Fat. Saya paksa. Mbak di unmute Mbak Sin. Iya, yang mau nanya silakan. Ayo teman-teman ada yang mau nanya. Mumpung Ini Mbak iya. unmute nih, ada pertanyaan kah? Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung silakan di unmute ya. Mau nanya Mbak Tati. Kata Mbak Tati udah hafal, udah hatam semua ilmunya Bu Fati ya.
Amin. Ih, Kalau nggak auranya, ada. Iya. ibu-ibu auranya bagus ya habis Ramadan nih, Masya Allah. Amin. Bu Fat juga. Nih orang-orang sabar lain ya. Bu Fat juga makin bersinar. Lagi bright ya ya. Ngebalikin kebahagiaan itu fitrah kebahagiaan. Tapi beneran loh Bu, lebih bright. Bu Fat, kapan ke Bintaro lagi? Kapan ya? Belum ada kabar nih Mbak Cindy. Kemarin sempat di WA, tapi pandemi ya. Sebetulnya Siren Sungkar itu undang ke Bintaro. Oh ya. Tapi ternyata pandemi kan, akhirnya dibatalkanlah semua acara di Bintaro itu. Oh. Nanti insya Allah setelah kondisi aman ya, insya Allah kita silaturahim lagi. Bisa ke Bintaro lagi. Iya, amin. Amin. Baik, kalau nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada yang nanya. Bu, kalau nggak ada yang nanya, saya aja deh nanya. Masai forum nih. Iya, Bu, mau nanya. Kalau berhubungan dengan fitrah ini ya Bu, fitrah yang Ibu paparkan tadi kan ada 4 tuh. Apakah fitrah itu dapat kita raih dapat bahasanya ya? Iya, saking susahnya Bu, iya. Jadi mungkin berhubungan sama ini Lailatul Qadar ya Bu. Buat ketika kita menerima mungkin kan kita nggak tahu ya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, apakah fitrah-fitrah yang keempat tadi itu sudah secara otomatis terimplementasi ke kita atau memang masih harus kita gali lagi, Bu? Sesungguhnya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu yang melihat itu kan orang lain ya, yang merasakan orang lain gitu ya. Itu yang pertama. Jadi orang melihat kita itu akhlaknya semakin bagus, gitu. Tutur katanya semakin bijak, ibadahnya semakin meningkat, plus ekonominya gitu. Nah berarti kan ketika dia meningkat semuanya, itu kan fitrahnya dia tergali, tetapi masih dalam rambu-rambu Allah gitu. Katakanlah misalnya dia ekonominya meningkat, tetapi tidak serta-merta dengan ekonomi meningkat dia akan berubah gaya, enggak gitu maksudnya. Jadi dia ketika ekonominya meningkat, dia akan meningkatkan sedekahnya, seperti itu. Jadi itu fitrah, dia pengen bahagia, tetapi kebahagiaan dia itu bukan dengan materi yang dia beli. Ketika dia berbagi, justru dia punya kebahagiaan. Nah itu kan fitrah kebahagiaan itu kan relatif ya, gitu. Ada orang yang bahagia lewat caranya itu, ada yang bahagianya. Nah ini bahagia yang dimaksud di sini adalah yang tidak keluar dari rambu-rambu Allah, begitu. Tapi berbeda kan, yang satu berbahagianya ketika dia berbagi, yang satu berbahagianya ketika dia mampu berbakti pada orang tua. Ketika tampil kebahagiaan, itu fitrah yang sebenarnya. Jadi fitrah yang sebenarnya akan keluar, nggak usah jauh-jauh deh. Kita sedekah saja. Setelah sedekah ada perasaan plong gitu, yang nggak bisa diterjemahkan ya, nggak bisa diterjemahkan itu maksudnya. Kayak apa sih bahagianya, itu dia yang nggak bisa kita sampaikan. Nah itu maksudnya relatif. Jadi ada yang ya aku bahagia banget setelah memberikan anak ini gitu kan, berarti kan, nah itu maksud saya seperti itu. Jadi kacamatanya itu sesuai dengan yang Allah perintahkan, itulah intinya. Jadi bahagia sandang pangan papan itu ya kacamata Allah ya, bukan kacamata manusia, begitu maksudnya Mbak Dewi. Baik, Fadol ya. Teman-teman ada yang nanya lagi nggak? Di sana hujan nggak? Ini turun hujan deras sekali nih. Tadi di sini hujan, Bu. Saya di BSD tadi Ibu. hujan. Kenapa, Neng? Mau nanya. Nah, ini. Siapa nih, Mbak Cindy? Silahkan, Mbak Cindy. Iya, kan tadi disebutkan untuk meraih fitrah kebahagiaan. Terus bagaimana meraih fitrah kebahagiaan sedangkan kalau dalam pikiran atau hati itu masih ada perasaan atau pikiran negatif atau prasangka buruk gitu. Bagaimana ya Bu ya? Dan kita pengen meraih fitrah kebahagiaan gitu. Secara keseluruhan lah, pokoknya secara bahagia lahir batin gitu Bu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita kan pengen bahagia tadi ya. Yang pertama ingin mendapatkan pasangan. Maka ketika dia berpasangan gitu, dia berpasangan ini contoh ini.
Contoh ingin berpasangan, ingin punya pekerjaan, ingin gitu. Itu fitrah. Tetapi saat dia meraih itu semua, dia tidak pernah mengambil atau meraih itu semua tanpa konsultasi kepada Allah. Dia tidak akan pernah lakukan. Jadi even dia pengen mendapatkan pasangan, dia akan konsultasi kepada Allah. Pasangan yang manakah yang terbaik menurut kacamata Allah? Ketika dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, menikah misalnya, dia menikah, kemudian di dalam perjalanan pernikahan tidak seperti yang dia bayangkan. Oh, dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena pada saat Allah mengujinya, berarti Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Orang yang bahagia itu, makanya saya katakan tadi relatif. Jadi ada orang bahagia banget bisa ngalah sama suami. Gitu. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa nahan emosi saya bisa ngalah sama suami, bahagia buat dia. Begitu juga ada yang contoh misalnya seorang ulama besar, muridnya banyak, gitu. Muridnya banyak banget, sampai muridnya bilang apa? Syekh, ustadz gitu ya, kiai gitu ya, Syekh, istri Syekh orang mana gitu. Lisannya tajam sekali gitu. Lisannya tajam sekali, terus suaranya cewek gitu ya, seperti kaleng rombeng. Ini ustadz istri orang mana? Kenapa nggak diceraikan saja? Ini kata muridnya. Kata dia, saya yang ketemu sama ustadz setiap minggu saja, itu nggak sabar dengan perilaku istri ustadz yang misalnya begitu. Bagaimana ustadz yang ketemu sama dia setiap hari? Coba bayangkan. Apa kata ustadz ini? Alhamdulillah, saya hanya diuji oleh Allah dengan istri yang cerewet saja. Dan saya bisa menghadapinya. Saya khawatir kalau saya ceraikan istri saya akan mendapatkan ujian lebih berat dari itu. Jadi kalau saya ceraikan, saya pisah dengan istri saya, berarti kan ujian dari istrinya selesai. Saya takut diuji oleh Allah dari pintu yang saya nggak sanggup. Buat dia bahagia. Bahagia banget, kenapa? Ya Allah, alhamdulillah ujiannya cuma ini aja, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya Mbak Cindy ya? Buat dia itu bahagia. Ya Allah, alhamdulillah ujiannya cuma itu, gitu. Nah kan berarti kan kacamatanya berbeda nih. Ada orang yang, ya Allah, sengsara banget ya hidup punya pasangan kayak gitu, gitu kan? Nah itu yang tadi dikatakan bahwa kebahagiaan itu relatif. Ada orang yang sedih gitu. Ya Allah, anak saya banyak banget, mana begini, mana begitu, mana dia sedih. Kenapa? Karena titipan Allah banyak banget gitu. Tapi ada yang senangnya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah Allah nitipin anak banyak gitu. Berarti kan nanti yang mendoakan kan banyak. Nah, begitu kan? Jadi kacamata bahagia itu berbeda antara A, B, C, D dan seterusnya. Jadi bukan kebahagiaan itu bukan kita yang mendefinisikan gitu. Hati masing-masing kita yang mendefinisikan kebahagiaan itu, hati kita. Ada yang misalnya, mohon maaf ya, dia melihat orang lain, dia bahagia banget ya, bisa keliling luar negeri. Kacamata kita ya, dia kayaknya bahagia banget ya, kok nanti ke sana, nanti ke Eropa, nanti kok gitu. Kacamata kita melihat dia bahagia. Tapi tanyakan sama dia, apakah dia bahagia dengan itu? Belum tentu. Dia akan mengatakan, enak ya jadi ibu, begitu. Enak ya jadi ibu, gini-gini. Hah? Kita berpikir dia bahagia. Tetapi dia mengatakan kepada kita, enak kali ya kalau jadi ibu, gini-gini. Hah? Artinya apa? Orang terkadang melihat kita bahagia. Pertahankan kebahagiaan yang kita miliki. Gitu. Jadi jangan sampai kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Tugas kita bagaimana rumput kita hijau sehingga orang lain ingin mendapatkan rumput seperti yang kita punya. Begitu Mbak Cindy. Wallahu a'lam. Ya, baik. Udah jam 1:30 lewat. Ya. Saya rasa sekian. Khawatir ada teman-teman yang belum sholat zuhur. Khawatir gitu ya. Karena saking pengen ngaji gitu ya. Jadi tergesa-gesa pengen ikut kajian. Saya khawatir ada yang belum sholat zuhur. Saya insya Allah sudah gitu ya. Tapi khawatir ada yang belum. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi, dengan keikhlasan yang lebih tinggi lagi, dan dengan kerelaan dengan keputusan Allah. Ikhlas dengan keputusan Allah itu mahal. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan penutup majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Sekilas Ibu ilmunya kepada kami, mudah-mudahan berkah buat kami, berkah juga buat Ibu. Amin. Dan mudah-mudahan sehat-sehat, Bu Fat dan keluarga sehat-sehat, dan kita semuanya ada di rekayasa juga mudah-mudahan sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Lahir batin ya, pamit ya. Assalamualaikum. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.